Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi pada malam hari ini di live session kita yang masuk ke sesi ke-21. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman malam hari ini? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Oke, di sini malam hari ini kita bakal kembali ketemu sama mentor kita yang kemarin itu ada Kak Runi. Aku mau sapa dulu dong. Halo Kak Runi. Halo semua, Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Oke. Kak Hendra dan teman-teman? Baik nih Kak. Oke. Oke, kembali lagi sama Kak Runi. Kita hari ini mau bahas apa nih Kak? Hari ini kita mau bahas rebranding a brand. Waduh, nge-rebranding suatu brand berarti ya Kak? Iya, betul. Oke, kayaknya cukup menarik ini ya malam hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku serahin ke Kak Runi untuk pemaparan materinya Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Hendra. Guys, aku mulai langsung ya. Sebentar. Apakah sudah kelihatan, kawan-kawan? Sudah Kak? Oke, aku mulai ya. Jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang rebranding a brand. Nah, sebelumnya seperti biasa kita tebak-tebakan dulu. Semuanya mohon untuk open mic ya. Ini kita tebak warna logo dulu. Udah siap? Mana suaranya? Iya, Siap, Kak. Siap. ya Kak. Mantul. Yang pertama, bentar. Kenapa macet? Nah, ini. Kira-kira ini warna logo apa? Google Girl. Chrome. Mantul. Yes. Benar. Kalau ini McD. McDonald, L. ada jawaban lain selain McD? Sel. Burger King, ya Sel. Shell juga bisa. Shell. Oh, yang benar ini McD. Lanjut. Yang ini? IKEA. Bendera Ikea. Ukraina. Tiket Bendera. Ya, tiket Benar. IKEA. Lanjut. Potongan logo apa ini? Domino's. Domino's, Minus. Domino. Ya, Domino's, Domino's Pizza. Iya, Domino's Pizza. Lanjut ini. Indomie, Indomie. Sedap. Indomie. Siapa yang jawab mie sedap tadi? Benar, Indomie. Ini? Lace. Lace. Lays, Les. Gila pada jago-jago. Oke, ini yang sedikit susah ya. Logo mana yang benar? Belah. Kiri. kanan, Kiri, kiri, kiri. Kiri. Beneran yakin? kanan, Yakin. Kiri. Ya, benar, kiri. Lanjut. Ini nih, susah nih. Kanan, kanan. Kanan. kanan, Ini kalian tahu nggak bedanya di mana? Di atas bintang yang sama bintang. segitiga. Round. Ya, Kotanya. Atas segitiga. betul. Namanya juga Starbucks ya. Lanjut. Wow, Susah nih. Kanan. Kanan, kanan. Kiri. kanan, kanan, Kanan. Kiri. Kiri. Kiri nggak Bukan. kan? Kiri kanan. Lock ya. Kiri. Kanan. Kiri yang betul. Lanjut ini, susah nih. Kiri. Kiri, Kanan. kiri. Kiri. Kanan. Yakin? Kanan. Kiri. Kiri, kiri. Kiri. Betul. Padahal ini susah loh. Aku aja salah jawabnya. Ayo ini yang terakhir. kanan, Kiri. Kanan. Kanan. Kanan, Kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan. Ada yang jawab kiri Kanan. ya, ya. Oke. Nah, kalian dari awal sampai terakhir salah berapa kira-kira? ih, gak Berapa? dihitung nggak? 0. Keren, keren. Ada berapa orang yang salah 0? Yang benar semua? Lumayan banyak ya. Oke, baiklah. Dari sini kita bisa tahu kalau mereka itu brandingnya bagus, guys. Sampai kita aja ingat sama logonya. Padahal ini logo udah lama. Fanta kita udah nggak minum lagi kan. Tapi kalian jawabnya masih benar. Nah, jadi
bisa kita tarik kesimpulan bahwa branding itu adalah proses keseluruhan dalam menciptakan dan mengelola persepsi tentang suatu merek, atau suatu proses untuk membangun citra atau identitas merek yang kuat di benak konsumen. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat merek menjadi lebih mudah dikenali dan diingat. Sorry. Oke, lanjut ya. Jadi tujuannya untuk membuat merek menjadi lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen, sehingga dapat membantu meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Oke, jadi kalau rebranding apa? Kan materi kita rebranding tuh. Rebranding kira-kira apa? Kalau pengertian branding itu seperti ini. Ada yang mau jawab? Oke, kalau gitu aku jawab sendiri. Rebranding yaitu proses mengubah atau memperbaharui identitas merek sebuah perusahaan, produk, atau layanan. Ini merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk berbagai alasan dan dapat mencakup perubahan dalam berbagai aspek merek. Nah, contohnya ini. Kalau kita lihat, ternyata dari zaman dulu sampai sekarang, Coca-Cola itu logonya berubah-ubah. Enggak cuma logo, tapi juga ini iklannya juga berubah-ubah dan kemasannya berubah-ubah. Jadi rebranding itu tuh sebenarnya yang diubah tuh apa? Jadi banyak hal ya yang diubah, banyak aspek. Jadi bisa nama perusahaannya, bisa logonya aja, bisa semua-muanya, bisa apa namanya? Tadi nama perusahaan, terus logo, ada juga brand identity, ada juga visual identity-nya atau warna logonya gitu, macam-macam yang diubah tergantung dari kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, kalau mau lihat contoh guideline-nya bisa diklik aja ya logonya. Nah, mengapa rebranding itu sangat penting, kata tik, untuk membuat kesan pertama yang baik pada perusahaan kita. Nah, kenapa penting banget? Kenapa 7 detik ini tuh sangat penting? Karena dalam 7 detik ini kita itu bisa mempengaruhi calon pelanggan kita untuk bisa percaya, untuk bisa kayak apa ya? Dia ngelihat gitu, kredibilitas sebuah perusahaan itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi rebranding itu jika dilakukan dengan tepat dapat memberikan dampak yang signifikan pada persepsi publik, loyalitas pelanggan, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Namun penting untuk diingat bahwa rebranding juga membawa risiko dan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Nah, rebranding yang sukses biasanya melibatkan perubahan yang selaras dengan nilai-nilai inti perusahaan dan ekspektasi pelanggan. Tapi yang gagal seringkali terjadi karena perubahan yang terlalu drastis, tidak memahami nilai merek bagi pelanggan, atau tidak melakukan riset pasar yang memadahi. Dan kalau misal gagal ya, itu resikonya juga gede banget. Jadi bisnisnya bisa turun, bisa rugi, gitu, mengalami kerugian, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang belajar dari rebranding yang sukses. Contohnya adalah nomor 1, Apple, dari Apple Komputer menjadi Apple Inc. Nah, dulu kan zaman dulu banget itu kalau misal logo-logo perusahaan yang IT itu tuh biasanya desainnya kayak gini nih, bener-bener rumit gitu. Nah, jadi Apple itu berusaha bikin logonya itu tuh mudah diingat sama konsumen. Jadi gimana ya supaya logonya itu bisa merepresentasikan perusahaannya dengan baik, dan gimana supaya logonya ini beda dari kompetitornya gitu. Jadi yang lebih diingat dari yang lain. Akhirnya dia bikin kayak gini nih kalau kita lihat perubahannya. Nah, selanjutnya dari Starbucks. Nah, dia melakukan penyederhanaan logo yang awalnya tuh ada kayak tulisannya Starbucks Coffee Tea Spices gitu-gitu. Semuanya coffee-coffee gitu. Yang pada akhirnya dia memutuskan untuk menghilangkan tulisan kopinya. Nah, kenapa? Karena ternyata dulu itu yang nongkrong di Starbucks kan karena minum kopi. Tapi lama-kelamaan seiring berkembangnya zaman, orang tuh di sana banyak yang WFC kan. Banyak yang ternyata nggak cuma kopinya doang nih yang mereka suka. Tapi kan ada banyak varian baru tuh kayak matcha, kayak gitu-gitu. Teh, kayak gitu-gitu yang
itu juga banyak disukain. Akhirnya dia menghilangkan kata coffee-nya gitu. Nah, selanjutnya dari Nike. Nah, dulu kan Nike namanya Blue Ribbon Sport gitu. Logonya kayak gini. Tapi lama-kelamaan berubah jadi Nike, terus logonya jadi kayak gini. Nah, kenapa? Karena namanya itu terlalu panjang. Jadi orang tuh mudah lupa gitu. Jadi dia bikin gimana nih supaya logonya tuh gampang diingat, namanya juga. Akhirnya disederhanakan jadi kayak gini. Nah, selanjutnya dari Burberry juga. Dari yang awalnya logonya kayak gini, lama-kelamaan berubah jadi tulisan doang. Nah, kalau kita tarik garis lurus sebenarnya, kita tarik benang merah, sebenarnya semuanya tuh sama. Kayak setiap logo itu tuh bertahap gitu. Perubahannya hingga kita lihat ternyata dari awal sampai akhir tuh signifikan gitu. Tapi kalau perusahaan besar nih, ini nggak apa-apa banget ya untuk menghilangkan teksnya gitu. Misal Apple komputer jadi nggak ada teksnya gitu. Itu nggak apa-apa banget kayak Starbucks. Karena dia berdirinya juga udah lama banget dan orang juga udah tahu itu Starbucks gitu. Orang udah tahu itu Nike. Nah, tapi kalau perusahaan yang berdiri baru beberapa tahun berdiri, apalagi UMKM, nah itu disarankan kalau misal bikin logo itu ada tulisannya gitu. Karena walaupun logo ini tuh sekreatif itu gitu, walaupun logonya tuh kreatif banget, logonya simple banget, mudah diingat banget, catching banget, 7 detik tuh orang langsung bisa menarik pelanggan gitu. Nah, tapi kalau misal nggak ada tag-nya nih, nggak ada namanya nih, orang juga akan bingung itu perusahaan apa sih gitu. Nah, orang search-nya gimana kalau nggak ada teksnya gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang baru itu wajib ada namanya. Begitu. Nah, ini contoh yang gagal ya. Yang pertama adalah dari Tropicana. Dia melakukan perubahan desain kemasan. Dari yang awalnya kayak gini, berubah jadi kayak gini. Yang ini tuh drastis banget. Kenapa? Karena orang tuh kalau minum Tropicana tuh pasti udah inget banget sama brandingnya, sama desainnya, yaitu jeruk ditusuk pakai sedotan gitu. Nah, kalau misal desainnya terlalu drastis gini, orang akan lupa. Yang terjadi di pasaran adalah orang mau beli Tropicana bingung, yang mana sih Tropicana? Oh, udah nggak jualan ya. Akhirnya nggak ada yang beli. Jadi produk ini tuh seminggu doang kalau nggak salah bertahan, habis itu ditarik dan balik lagi ke desain awal karena mengalami kerugian. Jadi gitu guys, jadi nggak boleh yang benar-benar signifikan ya. Kalau kita lihat tadi kan ini semuanya bertahap kan, hingga dari sini ke sini kan memang signifikan gitu, tapi prosesnya itu lama, tahapannya lama, ini juga tahapannya lama gitu, supaya meningkatkan awareness dulu. Kalau awarenessnya udah dapat, baru nggak apa-apa mau titik doang logonya, mau apa, itu pasti orang akan ingat gitu. Nah, selanjutnya dari GAP. Dia perubahan logo mendadak. Jadi dia tidak melakukan design thinking dulu pas membuat logo, langsung bikin-bikin aja tanpa riset, tanpa ya gitu sesuai tahapan design thinking, dia tidak melakukan itu. Jadi langsung bikin aja yang akhirnya kliennya nggak tahu gitu. Pelanggannya nggak tahu nih kalau dia ganti logo karena logonya terlalu berbeda gitu. Jadi dipikirnya adalah dia perusahaan yang berbeda gitu. Dan logonya juga tidak merepresentasikan perusahaan dengan baik gitu. Kan ini kan perusahaan retail kalau nggak salah. Yang ini malah jadi kayak perusahaan ekspor, kayak terlalu modern gitu. Oke, lanjut. Kapan kita perlu rebranding? Sebenarnya alasannya tuh banyak banget. Nah, ini aku sebutin satu-satu sama contohnya ya. Yang pertama, pembaharuan citra. Jadi, Burberry itu sebenarnya adalah produk yang dia menjual pakaian-pakaian yang jadul gitu, yang vintage gitu. Nah, dia kan kayak jadul, kuno gitu kan, ketinggalan zaman gitu kan. Nah, jadinya bisnisnya turun, yang akhirnya dia harus merubah gimana ya, supaya kita tetap mempertahankan atau malah memperluas gitu jangkauan bisnis kita gitu. Jadi nggak cuma untuk orang-orang zaman dulu, tapi orang-orang yang sekarang yang modern tuh juga bisa pakai. Jadi dia sampai bikin citranya itu dari yang dulunya jadul, kuno gitu menjadi kayak vintage, classy gitu. Akhirnya logonya juga disesuaikan. Nah, selanjutnya adalah Pepsi, merek yang sudah ketinggalan zaman. Jadi dia memperbaharui logonya mengikuti perkembangan zaman supaya kayak dynamic gitu dan lebih modern. Nah, yang ketiga adalah masalah reputasi atau mengatasi citra negatif. Nah, ini tuh aku lupa ya ini ceritanya kayak gimana. Jadi bisa di search sendiri di Google. Yang keempat
perubahan target pasar. Nah, jadi Old Spice itu kan dulunya untuk orang-orang tua aja, jadi dia mengubah logonya supaya masuk ke kalangan anak muda juga gitu. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi dari kompetitor, itu Apple yang tadi aku jelasin. Yang keenam, perubahan visi misi perusahaan. Nah, jadi si VS Farmasi ini dulunya tuh menjual kayak tembakau juga gitu kan. Jadi nggak cuma obat-obatan, tapi ada tembakau juga. Nah, cuman karena dia menghilangkan tembakau itu, ke fokus ke obat-obatan, jadi dikasih farmasi. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan evolusi bisnis kayak Google nih kan. Google kan nggak cuma browser aja kan, jadi ada Gmail, G Drive dan GGG yang lainnya. Pada akhirnya dia mengubah logonya supaya dia uh, masuk gitu ke ya bisa merepresentasikan bisnis yang sekarang. Nah, selanjutnya dari Dunkin itu perubahan signifikan dalam bisnis. Nah, jadi hampir sama kayak Starbucks, Dunkin itu dulunya orang kan ke Dunkin beli donat. Nah, tapi lama-kelamaan ternyata orang tuh suka nongkrong di sana. Dan dia tuh malah kadang nggak donatnya gitu yang dibeli, tapi kopinya, sandwichnya, yang lain-lain gitu. Yang akhirnya dia nak ganti nama Dunkin aja. Nah, selanjutnya simplifikasi merek yang kompleks. Nah, jadi FedEx ini kalau nggak salah dia ada banyak PT gitu di perusahaannya. Jadi salah satunya tuh bikin logo ini FedEx gitu. Nah, terus 10 masalah hukum ada di dunia itu ada dua yang namanya WWF perusahaannya. Jadi akhirnya supaya dia beda gitu satu sama lain, akhirnya dia bikin logonya itu yang meresmikan perusahaan masing-masing. Nah, yang ke-11 perubahan teknologi yaitu Netflix. Yang ke-12 merger produk atau layanan kayak Goto, kita juga udah tahu. Terus perubahan regulasi itu Marlboro Advance. Terus ekspansi internasional itu Airbnb karena Airbnb mencoba kayak masuk ke banyak negara gitu. Jadinya dia bikin logo yang bisa masuk ke semua negara itu gitu. Bisa diterima di negara yang dia tuju. Nah, yang ke-15 globalisasi karena KFC kan terlalu panjang ya kan. Kayak orang juga udah tahu KFC kepanjangnya apa, akhirnya disingkat gitu. Bukan Kentucky Fried Chicken lagi jadi KFC gitu. Nah, 16 pemulihan dari pertumbuhan yang lambat tadi. Nah, jadi apa kayak Burberry tadi yang aku ceritain. Jadi dia karena kurang laku gitu produknya di pasaran, akhirnya dia mengubah logonya. Oke, nah selanjutnya ini untuk kita. Jadi peran graphic designer dalam rebranding itu apa sih? Nah, kita harus tahu dulu brand identity itu apa? Brand identity itu adalah kumpulan elemen visual dan verbal yang digunakan untuk merepresentasikan dan mengidentifikasi sebuah merek di mata publik. Ini merupakan aspek tangible berwujud dari sebuah merek yang membantu konsumen mengenali dan membedakannya dari kompetitor. Jadi yang berwujud ya guys ya. Jadi macam-macam, bisa kayak ini warna nih dan macam-macamnya. Apa namanya? Bisa juga kayak tagline gitu, kayak kalau kita ngelihat tagline just do it kan kita udah tahu kalau itu Nike gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, brand identity itu ada apa? Ada brand story, brand name, verbal identity itu yang kayak tadi yang slogan tadi, terus brand personality itu kayak apa ya? Kayak contohnya warna gitu. Misal kayak kalau misal warna hijau itu kan lebih ke kayak eco friendly gitu, kayak ramah lingkungan. Terus kalau warna biru itu lebih ke teknologik banget nih. Kalau warna apa namanya kuning kayak fun, dia uh, friendly banget, humble banget gitu dan lain sebagainya. Nah, terus ini produknya atau jasanya yang dijual. Terus selanjutnya adalah visual identity. Nah, visual identity itu apa? Kumpulan elemen visual yang digunakan secara konsisten untuk merepresentasikan sebuah merek. Nah, itu yang graphic designer bikin, guys. Jadi di antara semua peran kita dalam rebranding itu adalah bikin ini ya, gitu. Brand identity itu yang membentuk sebuah brand. Oke, bagaimana brand dikenali? Itu brand identity. Oke, lanjut ya. Tadi visual identity itu bisa ada logo, warna, tipografi, ikonografi, ilustrasi, pattern, dan lain-lain. Nah, contohnya itu kayak gini. Mari kita belajar dari
eh apa brand guideline-nya Gojek. Ini menurut aku brandnya sangat lengkap banget. Nih, aku kasih link juga ya untuk belajar dari apa namanya perusahaan lain. Jadi ada Coca-Cola, McD dan lain-lain. Itu bisa dilihat di sini. Nah, jadi dalam brand identity, dalam brand guidelines itu ada apa aja sih? Jadi ini brand guidelines ini guys yang kita bikin, yang apa graphic designer bikin. Nah, ada apa aja sih? Nah, dalamnya tuh ada macam-macam. Pokoknya semakin lengkap, semakin bagus. Nah, punya Gojek ini menurutku paling lengkap di antara yang lain. Nah, biasanya pertama kali itu adalah logonya. Gitu. Dan kalaupun kita nge-rebranding, itu juga yang pertama kali kita bikin itu wajib logonya dulu. Kenapa gitu? Karena dari logo itu kan kita bisa menurunin, kalau ini kacamata graphic designer ya. Jadi kalau kita bikin logo itu kita bisa turunin ke yang lain-lain gitu. Jadi kita bisa nyusun logo nih bentuknya kayak gini nih. Gini. Nah, dari logo ini kita bisa tarik warnanya, ya kan? Kan kalau kita bikin logo kan pasti kita harus tahu dulu nih perusahaannya kayak gimana. Apa namanya kayak brand story-nya gimana, semuanya kita kan harus tahu dulu, harus searching dulu, harus ngelakuin riset dulu kan sesuai yang kita bahas kemarin design thinking. Jadi kalau bikin rebranding itu tuh harus pakai design thinking ya. Nah, jadi kalau misal kita udah tahu semuanya kan udah kebentuk nih, baru dari apa namanya warnanya kan juga kenapa kita pakai warna itu kan ada reasonnya. Nah, kalau udah kebentuk nih dari logo aja kita bisa ambil warnanya. Nanti warna yang mewakili perusahaan kita misal. Nah, habis itu dari bentuk ini kita bisa apa namanya ngambil ilustrasinya. Jadi ilustrasi apa ya yang cocok dengan bentuk ini gitu. Misal bentuknya membulat-membulat, ya berarti kita harus bikin ilustrasinya tuh yang selaras gitu, yang bentuknya bulat-bulat juga. Jadi nggak yang lancip-lancip gitu. Terus apalagi? Nah, jadi aturan-aturannya itu juga harus lengkap ya. Kayak misal gini nih, kalau di digital gitu, minimum size-nya itu berapa gitu. Kalau di print berapa. Terus dia peletakannya di mana gitu. Jadi jika ada apa namanya orang lain yang mau pakai logo kita tuh dia tahu gitu do dan don'ts-nya tuh gimana gitu. Terus bisa tahu juga ukuran-ukurannya tuh seberapa gitu. Soalnya kan kadang misal kalau orang ngambil-ngambil aja tanpa ada guideline kayak gini, dia bisa aja bikin logonya gede banget tapi teksnya kecil jadi nggak kebaca. Nah, terus dia bisa juga bikin teksnya gede, logonya kecil jadi nggak kelihatan. Nah, jadinya fungsinya brand guidelines tuh untuk itu gitu, supaya orang-orang tuh tahu aturan-aturan perusahaannya tuh seperti apa. Gitu. Nah, kalau misal warnanya di background terang, warnanya apa? Di background gelap, warnanya apa gitu. Supaya orang juga nggak salah. Misal nih orang bikin desain nih, terus klien kita misal Gojek gitu, terus mau background kita warna putih. Nah, kita kalau ngambil putih lagi, kan jadi tidak kontras. Nah, jadi biar kita tahu variasinya gitu. Nah, do don'ts-nya bolehnya tuh diletakin di sini-sini loh, di setiap banner misal. Nah, nggak bolehnya tuh di sini loh gitu. Jadi biasanya perusahaan besar itu tuh pasti ngasih brand guidelines-nya itu untuk umum gitu supaya orang lain tahu kalau ngegunain uh, brandnya gitu. Kayak apa namanya kalau Gojek ini dia diupload juga di websitenya gitu. Rata-rata juga kayak gitu. Bahkan PBB pun juga ada. Gitu guys. Nah, terus ini kayak dunia dia bolehnya kayak gini nih. Kalau misal dia pakai apa namanya warna background warna kayak gini, kalau polos kayak gini, nah nggak bolehnya tuh kayak gimana, ini nggak boleh penyet, nggak boleh outline doang dan lain sebagainya. Terus jangan lupa warnanya juga gitu. Dan biasanya penggunaan color kalau dalam sebuah brand itu tuh tidak boleh lebih dari 6. Tapi kadang ada kok Kak yang dia tuh boleh lebih, nggak apa-apa asal harmonis. Dan karena kebanyakan kan juga takutnya nggak harmonis gitu kan, dan jadi balik lagi jadi susah diingat kalau kebanyakan gitu. Nah, terus jangan lupa dikasih tahu gitu kayak reason-reasonnya. Ini namanya tone of voice ya. Jadi kayak reason-reason dia kenapa pakai warna ini.
Dan kalau misal warna hijau nih, misalkan ini hijau sama merah kan eh, nggak kontras Kak. Nah, gimana supaya nyiptain kontrasnya? Nah, tenang aja karena hijaunya ini di sini tuh boleh kayak gini. Jadi secondary-nya bisa sesuai inilah. Jadi nggak boleh kita nurunin sendiri ya. Kita misal aku mau edit hijaunya Gojek pakai karena nggak kontras di background aku. Aku edit pakai recolor artwork yang kemarin itu. Tapi ternyata nggak boleh guys. Jadi ada ininya, ada hacks-nya udah ditentuin. Jadi kalau misal kita hijaunya kurang mudah ya udah kita kopinya yang ada di sini dan lain sebagainya. Jadi bisa kayak apa namanya icon juga misal, dan ini tuh nggak berguna buat orang lain juga ya, tapi untuk graphic desainernya sendiri. Misal di Gojek ada menu baru yang kita harus bikin ikonnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak ada guideline-nya kan kita akhirnya bikin sendiri dong, manual, bikin kayak terserah kita lah, sesuka hati kita gitu. Nah, tapi akhirnya jadinya apa? Tidak konsisten. Nah, jadinya dibikinlah ini tuh supaya kita tahu gitu cara bikinnya kayak gimana, bentuknya tuh harus kayak gimana, stylenya harus kayak gimana supaya konsisten. Begitu dan lain sebagainya. Ilustrasinya juga kayak apa namanya? Style matanya tuh harus kayak gini loh. Nah, ini walaupun ini misal bagus banget nih ada shadow-nya, tapi ini kan nggak stylenya. Jadi supaya konsisten harus ikutin guideline-nya. Begitu dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, terus proses desainnya gimana, Kak? Proses desainnya itu pakai design thinking, jangan lupa. Ini aku cuman ngerangkum aja, tapi harus pakai design thinking ya, supaya kita tahu gitu. Kayak kalau ini POV-nya bukan ke klien, bukan ke konsumen, tapi lebih ke perusahaan gitu. Jadi supaya kita tahu banget perusahaannya itu seperti apa, supaya kalau kita bikin branding itu bisa merepresentasikan perusahaan dengan baik gitu. Nah, do don'ts-nya apa? Kalau kita bikin visual branding gitu misal. Nah, kita harus menentukan elemen kuncinya ya. Fokus pada logo, warna, tipografi, dan elemen utama. Jadi fokus kalau kita udah bikin logo nih, itu yang lain-lainnya bisa mengikuti. Karena dari logo tadi kita kan bisa ditarik macam-macam kan. Sama ini, sama pattern gitu. Jadi pattern itu semuanya bisa ditarik di logo. Jadi apapun yang ada di sini, semuanya itu bisa ditarik dari logo. Jadi kita kalau bisa bikin logonya dulu. Gitu. Terus ingat simplicity is king, is key. Jadi makin simple, makin orang mudah ingat. Nah, buat brand guidelines yang tadi ya brand guideline-nya. Nah, selanjutnya maaf ya guys, batuk mulu dari kemarin belum sembuh. Pertimbangkan skalabilitas dan fleksibilitas. Maksudnya apa, Kak? Jadi skalabilitas dan fleksibilitas itu tuh kalau kita bikin desain itu jangan sampai pecah. Jadi dimanapun platformnya gitu, misal di iPad gitu, misal di HP sekalipun gitu, misal di laptop, misal di layar yang gede banget gitu, itu nggak pecah. Nah, desainnya nggak pecah. Nah, selanjutnya uji di berbagai media. Nah, ini lebih ke cetak ya. Jadi kalau dicetak tuh juga nggak pecah, keterbacaannya juga masih oke. Gitu. Terus harus merefleksikan nilai merek. Nah, don'ts-nya yang pertama, jangan terlalu banyak elemen. Karena balik lagi nanti kalau nggak simpel, tidak mudah diingat. Dan kalau terlalu banyak elemen juga jatuhnya kurang harmonis ya. Nah, selanjutnya, mengabaikan legibility. Jangan gunakan font atau warna yang sulit dibaca. Nah, jadi kita nanti akan kehilangan 7 detik emas tadi kalau misal kita pakai fontnya bagus banget nih Kak, tapi dia Latin banget, muter-muter yang susah dibaca. Jadi 7 detik hanya dihabiskan untuk itu. Brand apa ya? Itu tulisannya apa ya gitu. Nah, itu jadi nggak bagus. Nah, warnanya yang sulit dibaca tuh kayak gimana? Misal background-nya putih, warnanya kuning. Jadi kan kurang bisa dibaca kan, kurang kontras. Nah, selanjutnya terlalu kaku. Hindari membuat aturan yang terlalu ketat sehingga menghambat kreativitas. Kalau ini kayaknya cukup jelas deh. Selanjutnya melupakan longevity. Jangan terlalu terpaku pada tren sesaat yang cepat usang. Nah, kenapa nih nggak boleh terpaku sama tren? Kan bagus Kak kalau kita terpaku sama tren kan viral nanti semua orang banyak yang
aware gitu, banyak yang suka. Nah, tapi tren itu kan tidak bertahan lama ya guys ya. Kayak tren hari ini aja, tren tahun ini aja akan beda gitu dengan tren tahun depan gitu. Jadi kalau bikin desain, apalagi buat branding itu harus yang long lasting gitu. Jadi tidak lekang oleh zaman, tidak lekang oleh waktu gitu. Supaya kayak Apple tadi, jadi kapanpun orang juga tujuannya tuh pasti akan gimana supaya orang mudah ingat gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya ini tuh kayak cuman contoh-contoh di logo dari aku yang menurut aku tuh dynamic gitu. Jadi kalau kita search di Google sebenarnya banyak banget logo yang kreatif ya, yang kita bisa belajar gitu dari situ. Tapi ini menurut aku contoh logo yang dia dynamic banget gitu. Jadi dia kayak bisa berubah-ubah gitu loh. Jadi menurut aku ini juga salah satu logo yang kreatif. Nah, contohnya Warner Bros nih. Dulu kan Warner Bros kayak gini kan logonya gitu. Sekarang kan dia berubah jadi kayak gini. Nah, dampaknya apa gitu. Jadi di setiap filmnya dia jadi bisa pakai logonya dia itu berdasarkan mood atau tema dari filmnya. Jadi misalnya kayak Batman tuh dia kayak gini nih temanya gitu dan lain-lain gitu. Nah, lanjut adalah Halodoc. Nah, ini di logonya Halodoc ini kan awalnya kayak gini kan. Nah, tapi dia bisa diubah jadi kayak emoticon gitu. Nah, selanjutnya adalah Baskin Robin. Kita tahu kan yang 31 ini tuh melambangkan banyak rasanya es krimnya gitu. Nah, tapi ini yang menurutku kreatif adalah di logo 31 ini itu bisa diubah-ubah sesuai rasa yang dipengin gitu. Gitu. Oke, guys, itu materi dari aku. Gimana? Selanjutnya ada yang mau ditanyain? Kita langsung masuk Q&A ya. Ayo kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Halo kawan-kawan. Bisa tanya langsung, bisa chat, bebas. Apa yang bingung dari materi yang tadi aku sampaikan? Ayo mungkin dari teman-teman ada yang dibingungin dari materi rebranding. Boleh langsung saja ditanyakan, bisa on mic atau drop pertanyaan di kolom chat. Mungkin sambil nunggu yang nanya nih Kak, kayaknya aku juga pengen nanya nih. Boleh, boleh. Oke, ini Kak terkait dengan rebranding. Mm-mm. Eh, mau tanya aja sih kalau misalkan tadi case-nya tadi kan ada beberapa tuh, kenapa kok suatu perusahaan harus rebranding gitu kan ya? Tapi kalau misalkan ada nggak sih dampak negatifnya kalau misalkan dari perusahaan tadi kita balik lagi ceritanya, kalau misalkan dia nggak nge-rebranding, itu dampak negatifnya apa yang paling fatal gitu, yang pernah terjadi gitu Kak? Kan bisa aja misalkan perusahaan, oh daripada kita nge-rebranding, mending nggak usah nge-rebranding dah gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Kak? Nah, tentu aja pasti dampaknya tuh ke bisnisnya. Jadi kalau yang apa namanya, yang nggak rebranding sama sekali ya ini ya. Iya, betul Kak. Nah, pasti dampaknya turun sih. Pasti kenapa dia melakukan rebranding kan alasannya pun juga turun kan. Jadi kalau apalagi tidak melakukan gitu. Jadi pasti kalau misal orang kayak misal tanya, ini apa ya yang salah gitu, yang salah dengan perusahaan saya gitu kok apa namanya orang kok nggak kenal gitu, susah naiknya gitu kan. Terus bisnisnya kok nggak laku-laku gitu. Nah kalau misal terjadi kayak gitu, nah itu emang salah satunya bisa dilakukan rebranding. Nah, bisa rebranding, bisa mungkin yang salah marketingnya gitu. Tapi kalau tidak melakukan rebranding sama sekali, pasti dia nggak akan tahu gitu perubahannya. Gitu sih. Oh, tapi ada nggak sih Kak kasus yang sudah rebranding, ternyata Hmm? kesalahannya bukan dari rebrandingnya gitu? Nah, itu sebenarnya aku kurang
Tahu ya ada case seperti itu ya. Tapi pasti ada menurut aku. Bisa dicari, coba. Oh, oke. Terima kasih, Iya, Kak. iya, sama-sama. Ini nih contoh yang gagal tadi. Ada lagi guys yang tanya? Ayo guys. Boleh dong, Rocky. Halo malam Kak. Iya, malam Rocky. Kak, aku mau minta pendapat aja sih. Sebenarnya Hmm? aku ada pernah bikin project gitu kan. Terus aku bikin bikin brand apa? Bikin logonya. Mm-mm. Ada dua logo yang aku bikin. Aku Hmm? bisa minta ini nggak ya pendapat tentang logonya ini gitu. Oke, boleh. Nah, coba ya aku bisa share screen nggak? Boleh. Oke, Berarti aku hentikan dulu kali ya. Eh. Stop share. Nah, oke silakan Rocky. oke. Tunggu sebentar ya Kak ya. Iya. Oh iya, salah satu contohnya lagi kalau nggak melakukan rebranding itu berarti ini brandnya kurang dikenali biasanya. Kelihatan nggak Kak? Kelihatan Rocky, cuman Ah, itu iya. belum gede. Oh, belum gede. Ya, Kok gini? kayak masih masih Oh, wait. ya belum kamu buka filenya. Nah, Sama. masih belum kelihatan Kak? Iya, udah kelihatan. Heeh. Ini ceritanya gimana dulu nih Rocky? Nah, ini tuh kalau ini aku bikin project untuk apa namanya baju kalau Mm-mm. itu. Jadi ngambil konsepnya itu kayak kayak konsep Viking gitu kan. Hmm. Jadi ngambil konsep itu kayak Viking. Kenapa ada kayak gigi tulang gigi ini? Jadi tuh karena ya kan karena Viking itu terkenal dengan apa ya kayak raw strength-nya mereka gitu. Jadi Hmm. ini tuh gigi yang nunjukin kayak kekuatan gitu. Terus ini pakai pakai font yang ini aku ngambil di kayak font-font gratis gitu, kayak old runes gitu. I Nah, see. nah, untuk brandnya sendiri ada Mm-mm. kayak gini Kak. Coba ya. Oke. Gimana, Rocky? Nah, Oh, I see. nah, Mm-mm. ini salah satu artnya untuk di bajunya gitu Kak. Cuman aku lupa Hmm. simpen mock up-nya di mana. Jadi ini salah satu artnya aja sih. Jadi Mm-mm. eh, ini salah satu art yang aku pakai untuk di bajunya. Terus ada lagi yang kayak gini mungkin coba. Tunggu sebentar. Nah, yang kayak gini gitu. Jadi memang memang untuk desain bajunya itu cuman kaos biasa terus kayak ditaruh print kayak gini sih Kak. Gambar-gambar tulang-tulang hewan kayak gitu. I see. Berarti Uh, ini tuh sebenarnya kayak ilustrasi ya, bukan logo gitu ya? Logonya itu yang tadi tuh Kak yang tulisan Primal sama ada giginya yang ada tulang giginya itu. Nah, untuk art di baju Oh, I eh, see. ya Mm-mm.
untuk logonya tuh yang kayak tadi yang kayak gini untuk logonya. I see. Oke, sekarang aku boleh langsung menanggapi. Oh iya ya boleh Kak. Oke, nah sebenarnya menurut aku ini sebenarnya masuk sih ke konsep kamu, logonya tuh masuk ke konsep kamu. Cuman menurut aku kalau dari simpelnya itu sebenarnya kurang karena di situ banyak apa namanya efek-efek kayak darah gitu kan. Nah itu tuh kenapa tadi ada syaratnya adalah kita harus mempertimbangkan skalabilitas sama fleksibilitas. Nah itu kalau misal kita zoom banget, gede banget sama kita zoom out kecil banget, nah itu terbaca atau enggak? Kelihatan atau enggak logonya gitu. Nah, kalau menurut aku sebenarnya kalau dari apa bentuknya itu udah merepresentasikan produknya dengan baik gitu. Nah, cuman kalau dari apa namanya efek-efeknya tadi, efek-efek darah itu kalau di zoom out kecil banget itu pasti efeknya nggak akan kelihatan. Oh iya iya. Jadi itu menurut aku harus diperhatikan. Nah, kalau dari fontnya itu nggak apa-apa karena itu serem gitu kan. Nah, cuman itu juga harus dicek juga kalau dia kecil banget apakah dia terbaca, kalau dia gede banget kayak gimana gitu. Oh, oke Kak. Iya, Nah mungkin boleh satu lagi nggak aku nunjukin projectku yang satu lagi Kak? boleh. Sorry ya, bentar. Boleh. Dulu ya, guys. Nah ini dia. Oke. Mana Rocky? Kelihatan nggak Kak? Oh ya, Nah, kelihatan. ini salah satu project yang aku bikin juga gitu kan. Dan apa namanya? Menurut Kakak gimana kalau untuk yang ini gitu? Nah, ini sebenarnya komennya sama karena di sini kan perinya detail kan dan dia kecil Heeh, gitu kan. Sama heeh. gambar snacknya juga. Nah, itu kalau kita zoom out itu apakah itu akan kelihatan peri sambil ngetingin snack Iya gitu. iya. Oke. Itu sih. Dan Oh, teksnya peri sama hmm. yang di bawah itu kan nyemil. Nah, benar-benar balance kalau bisa gitu. Soalnya Oh iya. terbacanya tuh bisa peri nyemil gitu. Nah, kalau ini kan pasti karena fontnya lebih gede nyemil dan lebih tebel lebih gede peri dan lebih tebel peri, pasti orang akan lebih keterbacanya akan lebih bagus perinya daripada nyemilnya gitu. Oh iya. Jadi harus balance. Itu Oke sih oke. kurang lebih. Oke, terima kasih Rocky. Makasih Kak, Kita sangat lanjut ke membantu. Ingrid. Iya, sama-sama. Nah, Ingrid, Kak, apa tantangan terbesar saat melakukan rebranding secara visual untuk sebuah merek? Nah, sebenarnya kalau untuk rebranding, apalagi visual, itu kesusahannya adalah bikin konsistennya, guys. Nah, apalagi kalau misal, apa namanya, ilustrasinya itu bikin beda dengan yang lain, gitu. Kalau kita lihat nih punya Gojek, aku kasih tunjuk lagi ya, punya Gojek. Bentar, ada lagi. Nah, jadi kalau kita lihat nih, ilustrasinya Gojek, itu tuh bener-bener ini banget menurut aku. Mana ya? Nih, ilustrasinya itu bener-bener berkarakter gitu. Nah, susahnya itu kalau menurut aku bikin visualnya itu kalau bikin sesuatu yang nyambung gitu. Dari logonya itu nyambung ke ornamennya, ke ikonnya, ke ilustrasinya itu menurutku susah. Jadi ilustrasi bisa apa namanya sekonsisten ini tuh menurutku bagus gitu. Jadi dari webnya, dari aplikasinya, dari semuanya Gojek tuh menurut aku konsisten banget. Nah, jadi itu challenging sih menurut aku. Karena ini kan flat design kan. Nah, flat design itu macam-macam gitu dan kita kalau kita nggak konsisten juga kan di sini dikasih guideline tuh kalau misal bikin mata tuh matanya harus begini ya, hidungnya harus begini, mulutnya harus begini gitu. Kalau kita nggak konsisten dikit aja itu juga udah berbeda gitu. Jadi ilustrasi yang berbeda gitu. Itu sih. Gimana tadi ngegedeinnya lagi? Oh, ini chat ya.
Apakah menjawab Ingrid? Nah, selanjutnya Suci Wulandari. Kak, sebenarnya dalam rebranding itu ada batasannya gak sih ya? Soalnya kalau lihat dari case-nya Tropicana yang aku lihat dia jadi lebih modern tapi ternyata user kurang suka. Nah, ini pertanyaan yang saya sangat bagus ya. Eko menjawab, mungkin dari objek utama jeruknya karena perubahannya terlalu signifikan. Jadinya terlihat berbeda untuk case Tropicana. Bener banget, guys. Jadi kalau kita lihat semua rebranding itu pasti sedikit demi sedikit gitu kan perubahannya. Ini juga sedikit demi sedikit gitu. Itu apa? Supaya ningkatin awareness. Nah, kalau kalau terlalu signifikan, sebagus apapun desainnya, ini kan menurut aku ini juga bagus, bener kata kata Suci. Kalau ini tuh lebih modern sebenarnya. Dari teksnya pun juga udah kekinian banget kan dia serif gitu. Ininya juga udah langsung ngejelasin ini 100% ekstrak orange loh, ekstrak jeruk loh ini gitu. Sebenarnya menarik gitu. Tapi kenapa dia malah malah konsumennya lebih suka ini? Karena konsumennya tuh udah ada engagement gitu sama brandnya. Yang mana dia udah apal banget sama desainnya itu jeruk ditusuk pakai sedotan. Jadi ketika berubahnya terlalu drastis, kayak kata Eko tadi, ya orang nggak akan tahu ini produk yang sama gitu. Terima kasih Eko sudah membantu. Selanjutnya dari Joshua, kalau do dan don'ts-nya, kalau do's dan don'ts-nya salah, apakah akan ada konsekuensi yang harus ditanggung? Sebenarnya setiap apa-apa tuh pasti ada konsekuensinya sih, guys. Setiap ada apa-apa tuh pasti ada konsekuensinya, seperti yang aku sebutkan tadi gitu. Kalau kalau do-nya, kalau misal apa namanya nggak fokus ke logo, nggak fokus ke elemen kunci gitu, nggak menentukan elemen kunci dulu, langsung bikin-bikin aja, pasti konsekuensinya adalah kurang konsisten. Kalau dia nggak simple misal, ya konsekuensinya tidak mudah diingat. Nah, kalau dia nggak mau bikin brand guidelines, tetap tidak konsisten gitu. Jadi desainnya jadi beda-beda semua, antara icon dan logonya nggak nyambung, antara icon dan ilustrasinya nggak nyambung gitu. Nah, terus pertimbangan kalau tidak mempertimbangkan skalabilitas dan fleksibilitas. Nah, jadi case-nya kayak tadi yang dicontohkan sama Rocky. Jadi kalau misal logonya itu terlalu detail, terlalu kecil, nah itu kalau di zoom out pasti akan kelihatan, tapi kalau di zoom in pasti akan kelihatan. Kalau di zoom out kecil banget, keterbacaannya jadi kurang bagus dan bentuknya juga nggak akan seperti pas di zoom out gitu. Nah, kalau tidak merefleksikan nilai merek ya seperti Gap tadi case-nya. Jadi dia seperti brand yang berbeda gitu. Kalau do-nya, kalau don'ts-nya juga terlalu banyak elemen jadi kurang konsisten. Tidak menggunakan font dan warna yang kurang mudah untuk dibaca ya begitu. Dan lain sebagainya. Begitu kawanku. Nah, apakah menjawab Yosua? Selanjutnya Farhan, ini yang ditunggu-tunggu nih Farhan. Kak mau tanya dong gimana cara nentuin clear space logo kalau dari yang saya lihat di YouTube atau TikTok kebanyakan pakai golden ratio, tapi saya nggak paham. Sebenarnya nih cara bikinnya juga macam-macam ya, bisa golden ratio, bisa apapun gitu. Bisa pakai grid, bisa kayak yang tadi Gojek itu yang dikasih grid-grid gini-gini. Mana tadi ya? Kayak gini-gini nih grid-grid yang kayak gini gitu. Itu tergantung pengen bentuk logonya tuh seperti apa. Tapi kalau golden ratio itu menurut aku susah banget guys. Itu perlu golden ratio kan bentuknya kayak gini ya. Golden ratio itu kan bentuknya kayak keong ini kan. Ini kan. Ini menurutku susah banget kalau kita bikin logo kayak gini gitu. Itu mending pakai grid sih menurutku. Kalau bikin pakai ini tuh pasti akan harus benar-benar brainstormingnya harus benar-benar ini sih. Logo using golden ratio nih. Nah, ini aja menurut aku juga bukan golden ratio, ini lebih ke grid. Oh, ini grid juga sih menurut aku yang dari Twitter. Ini juga grid. Karena supaya bentuknya tuh semuanya bulat. Jadi dia bikin semuanya pakai guideline-nya tuh bulat-bulat semua. Gitu kawanku, apakah menjawab?
Tapi ini tergantung logonya. Kadang logo juga teks doang kan bisa kan. Kalau misal dia pengennya bener-bener balance, nah itu baru pakai grid. Kalau dia pengen bener-bener membulat-bulat, nah harus pakai grid yang bulat-bulat gini. Gitu sih, tergantung sama logo yang pengen dibuat. Begitu Farhan, apakah menjawab? Sekarang Mire, halo Kak, mau tanya tentang desain logo. Bagaimana cara paling efektif untuk mengecek desain logo kita, apa ada yang mirip atau tidak? Ini menurut aku pertanyaannya susah sekali, karena kita kan nggak tahu kan di luar sana itu ada logo yang sama kayak kita atau enggak gitu. Tapi kalau misal kita pengen tahu nih, kita udah bikin logo nih, misal sebuah perusahaan gitu, tapi kita pengen banget pakai ini dan kita nggak pengen dikembarin gitu misal. Nah, itu bisa didaftarin. Jadi bisa didaftarin ke Haki atau apa ya, lupa. Nah, jadi kalau kita udah daftarin itu dari situ pun juga kita akan tahu gitu. Misal kalau ternyata ada orang yang udah daftar nih, udah daftar duluan dan logonya sama, nah itu kita akan tahu juga. Tapi kalau misal sama itu nggak ada, berarti ya nggak ada gitu. Kalau misal di luar sana ternyata ada, tapi dia belum mendaftarkan logonya, ya itu tetap kita yang menang. Jadi kita yang tetap berhak pakai logo itu. Gitu. Itu case-nya kayak yang WWF tadi. Kan WWF tadi itu ada dua kan. Ada dua perusahaan yang namanya WWF. Yang satunya bergerak di bidang apa ya? Yang satunya yang tadi itu dia melindungi hewan-hewan di dunia gitu, di belahan bumi. Nah, karena sama persis, jadi salah satu harus mengubah logonya gitu. Nah, yang ubah logonya tuh yang tadi yang ada gambar panda tadi, yang WWF yang berpusat pada perlindungan hewan gitu. Apakah menjawab, Roselyn? Nah, ini dia Hidayat nih, ini mantul banget jawabannya. Kalau aku biasanya pakai Google Image Search, Kak. Nah, ini juga bisa menjawab. Apalagi kalau orangnya upload logo di platform gitu, misal Behance, dimanapun. Nah, itu bisa di search. Gitu. Cek di web DJKI. Apakah benar begitu, Gigi? Jadi kalau ada yang mirip tapi belum terdaftar gitu masih aman ya, Kak? Karena logo yang terdaftar resmi juga gak sebanyak itu. Iya, betul juga. Betul itu, Mire. Oh, betul juga. Betul. Begitu, Mire. Jadi harus, kalau benar-benar mau pakai, ya begitu. Caranya harus didaftarin dulu. Oke, guys. Ini pertanyaan terakhir. Apakah ada? Nanti kita langsung lanjut ke exercise. Gimana kawan-kawanku? Sudah cukup? Oke, baiklah. Kita lanjut ke exercise ya, guys. Biar exercise-nya waktunya lama, supaya yang present banyak. Oke, jadi ini kita bikin sebuah ide dan konsep visual. Nah, jadi merek Brodo membutuhkan branding versi perempuan untuk produk baru mereka yang dikhususkan untuk wanita. Nah, brief singkatnya adalah logo harus merepresentasikan merek saat ini. 2, pertahankan ciri khas Brodo, yaitu cengger dan tetesan kaldu. Jadi cengger itu yang ini, kaldu yang ini. Kamu dapat menyarankan sentuhan warna feminin. 4, produk ditargetkan untuk wanita usia 25-40 tahun. Sosial ekonomi berstatus B. Nah, jadi buat logo yang terkesan sederhana dan tidak terlalu mewah. Karena apa? Karena sosial ekonomi status B dan dia untuk wanita usia 25-40 tahun. Jadi hindarin warna-warna yang cute dan candy kayak pink neon, Tosca neon, kuning kayak gitu-gitu ya, yang candy-candy yang cute-cute hindarin. Tapi warna feminin sangat boleh. Nah, kita pelajarin dulu nanti Brodo itu yang kayak gimana. Itu boleh dibaca di sini ya semua supaya kalian juga bisa riset gitu. Nah, terus jadi kan dia si Brodo ini itu tuh ciri khasnya adalah, ciri khas logonya itu adalah kaldu, tetesan kaldu ini sama cengger ayam ini. Nah, kamu bisa mengubah sesuai dengan kreativitas kalian. Cenggernya mau diapa-apain, ininya mau diapa-apain, itu boleh banget asalkan tetap ada tetesan kaldu atau cengger, salah satu aja. Jadi bisa cengger, bisa tetesan kaldu, dua-duanya juga enggak apa-apa gitu. Nah, di sini ada contoh desain Brodo untuk banyak ini ya, segmentasi. Jadi yang di sini yang basic
itu logonya kayak gini. Ini tetap pakai tetesan kaldu. Yang di sini Brodo Performance. Ini buat olahraga kalau nggak salah. Nah, itu kayak gini. Ini bisa dipelajarin, jadi nanti kita bisa tahu cara bikinnya kayak gimana. Ini juga untuk adventure, untuk naik gunung, gitu-gitu yang outdoor. Nah, itu logonya kayak gini. Nah, dia tetap pakai ciri khasnya dia kan, cengger tetesan kaldu. Nah, ini pakai kaldu juga. Yang ini pakai ayam, tapi anak-anak ayam kecil, cik, gitu. Gitu guys. Ada pertanyaan? Kita ngerjainnya 45 menit ya, jadi sampai jam 9:15. Oke, itu aja. Nah, bisa bikin mood board juga nggak apa-apa. Udah ada yang tahu mood board? Tentulah dikumpulkan lah Farhan. Nggak dikumpulin sih, tapi lebih ke kita nanti kayak kemarin, present ya. Untuk produknya bebas, Kak. Loh, ini. Produknya ini Dian Hidayat. Produknya adalah produk Brodo. Jadi sepatu. Brodo itu adalah produk sepatu. Nah, tapi segmentasinya untuk wanita usia 25 sampai 40 tahun. Gitu ya. Oke. Silakan dikerjakan. Selamat bekerja. Selamat berkreativitas. Oke, mungkin kita tentukan waktunya sampai jam berapa ya, Kak? Jam 9:15 gimana, Kak Hendra? Jam 9:15 boleh? Berarti berapa? 15 menit gitu, Kak? Atau 45 menit. oh, maksudnya 9:04. Ya, Oke, oke. ya, Berarti 9:15 ya teman-teman. Nanti ya. kita kembali lagi untuk mempresent hasil karya dari teman-teman. Benar. Dan untuk kerjanya bisa di Photoshop, bisa di Illustrator, dimanapun kalian seininya, senyamannya. Oke, see you jam 9:15 ya. Harus banyak ya hari Oke, ini yang present. selamat mengerjakan teman-teman. Ayo Laili, silahkan. Tunjukkan pesonamu sekarang. Wih, mantap sekali. Halo, selamat malam Kak. Suaranya udah masuk belum? Masuk, masuk. Wih, Kava Hmm. antri nih. Lanjut, Laili. Ini saya coba buat dua. Mm, Yang pertama tuh terinspirasi dari ayamnya. Kan mm, ada yang apa namanya Brodo Kids ini kan ayam yang anak-anak lah gitu. mm, Terus yang Brodo yang pertama ayam jantan. Ya kenapa nggak bikin yang ayam betina kayak gitu? mm. Tuh, jadi saya coba buat ngambilnya sih dari siapa namanya dari logo ini. Sambil bagian sini terus nambahin ini aja sih apa namanya jengger ayam betina gitu ngelihat kalau misalkan yang betina itu kan jenggernya nggak terlalu besar gitu ya Mm, tuh jadi dibuat kayak gini. Nah untuk warnanya sendiri saya mm, sambil saya nanya sama ChatGPT sih mm. gitu jadi dia ngasih referensi warna ini terus saya pilih yang warnanya coral soft kayak Oh, I gitu. see. Kalau yang coral soft sih kalau misalkan lihat filosofinya itu lebih ke apa sih namanya eh, menggambarkan ini sih ada contekannya. It's okay. Ini ya, semangat yang lembut, kreativitas dan keceriaan. Nah, terus yang bawahnya saya terinspirasi juga dari yang Brodo Performance ini. Mm, Terus pas dicoba-coba, oh ini kok kayak bandana yang ikatan gitu ya. Nah, terus juga ingat sama poster yang We Can Do It ini. Kalau nggak salah sih, posternya itu melambangkan apa namanya emansipasi wanita gitu di revolusi industri kalau nggak salah. Jadi sama, mungkin bisa apa sih namanya melambangkan wanita-wanita yang kuat kayak gitu sih. Itu aja sih Kak dari saya. mantap.
Mantul sekali. Ini aku suka banget Laili. Good job. Nah, cuman dari warnanya itu Mm-mm. menurut aku kalau dia di background terang, di background putih itu kurang stand out. Jadi Hmm. bisa ditambah lagi saturasi sama sama rada digelapin dikit. Kita coba dulu, coba pakai recolor artwork. Kalau dari desainnya itu oke banget sih, mantap. Mm-mm. Nah, itu advance, kita klik advance. Oh, taruh, sorry. Mm-mm. Mm. Advance. Yang Nah, ini, Ra. itu, nah hexnya biar di situ aja kita itu geser ke kanan supaya kita kelihatan desainnya. Bentar. Dia nggak mau digeser. Oh nggak mau, oh gitu, oke, Bentar. baik, kreatif sekali. Lanjut. Mm. Nah, kita saturasinya tambah dikit. Nah, itu lebih kelihatan. Terus agak digelapin dikit. Oke, kebanyakan deh. Taruh. 90 mungkin. Berapa nih? 80. 80. Oke, coba. Oh, kegelapan ya, kegelapan sih. Kayak 90 deh. Itu recolor tuh ada. Oh iya ini. Iya. Nah, atau udah segitu juga bagus. Udah, itu cukup. Oke. Nah, itu menurut aku lebih kelihatan, lebih stand out. Jadi kalau misal di background yang gelap, nanti di background itu warna warna koralnya itu bisa pakai warna putih. Jadi gitu lebih stand out. Oke. Gitu. Kalau dari desainnya oke banget sih menurut aku. Yang atas oke, yang bawah pun juga oke. Coba ke bawah. Mm-mm. Nah, dan warnanya itu kan ini pakai dua warna kan. Coba Mm-mm. pick dulu yang apa koralnya samain kayak yang di atas. Nah, terus yang itu tinggal kita edit biar kontras. Sama woman-nya kalau bisa sama sih. Oke. Oke. Nah, ini maunya Bentar. oke oke. Hmm. Pakai recolor aja supaya kita easy itunya. Saturasinya soalnya kepecah-pecah jadi enak. Nah, nah ini maunya rada ungu gitu kan. Jadi ditambah Mm-mm. lagi saturasinya ya. Nah, terus geser ke arah ungu. Nah, itu lebih cakep menurut aku. Ungu lagi coba. Nah, segitu terus tambah lagi saturasinya. Nah, itu lebih mantap. Oke, Oke. mantap. Good job, Laili. Oke, makasih Kak. Ya, sami-sami. Ayo, pasien selanjutnya Dava. Habis ini Mire ya. Gigi nanti tunjukkan ya. Ya, izin share screen ya Kak. Iya, boleh. Ya, maaf sebentar. Hmm. Wih, mantap juga Yes. ini. Hmm? Sebelumnya selamat malam Kakak. Aku Dava di sini. Teman-teman juga Ya. selamat malam. Ini aku kan tadi tugasnya itu kan untuk bikin subbrand dari Brodo. Cuma dia udah punya brand sendiri, dia pengen bikin subbrand dari buat untuk kalangan wanita. Terusnya kan tadi aku juga sempat lihat itu yang untuk anak-anak itu kan dia bikinnya dari hands juga dari chicks gitu. Jadi dia terinspirasi dari itu juga mungkin sama kayak kakak tadi yang sebelumnya. Aku juga akhirnya oh ya udah kalau gitu aku bikin keluarga aja gitu dibuat dari sesama golongan ayam. Terus di sini untuk foto yang pertama itu kan setelah aku lihat itu ternyata kalau sama kayak alasan sebelumnya kakak yang sebelumnya ternyata si Hans itu apa yang kepalanya itu dia lebih simple gitu nggak terlalu kayak jabrik-jabrik banget kayak yang rooster gini. Jadi aku akhirnya bikin dia
dibuat aku lebih simpel karena desain yang sebelumnya dia rada bulat-bulat juga. Aku tetap mempertahanin itunya juga, nggak terlalu aku banyak ubah, cuman aku ubah di si jinggirnya doang, si atasnya itu. Jadi itu. Terus untuk warnanya sendiri itu aku ngambil dari warna ungu. Nah, ini aku sendiri untuk dari filosofinya itu melambangkan femininitas, terus ada elegansi dan creativity. Jadi di sini ya kayak sebelumnya, tapi aku juga kan kalau kita lihat dari sini kan masih kurang ketahuan gitu untuk brand ceweknya karena nggak semua orang tahu kalau misalnya Jenggir Ayam yang hands itu ternyata lebih simple gitu. Jadi sini aku biar orang lebih tahu, aku pilih warna ini biar mereka lebih nyadar kalau uh, ini brand buat supnya buat cewek gitu. Ini untuk definisinya. Terus kalau yang kedua itu karena aku sempat lihat tadi di webnya itu ternyata dia untuk kayak di kartu nama, di box dan itu mereka ternyata warnanya beda dari warna logo aslinya gitu di balik. Nah, aku jadi akhirnya bikin yang buat kayak di kotak sepatunya, di itunya aku buatin dengan warna masih sama kayak yang kita di Brodo aslinya kan dia pakai coklat. Di sini aku lagi lebih soft aja buat kayak nunjukin perbedaan kalau warnanya gitu biar nggak terlalu itu. Untuk colornya aku berusaha nyamain aja sih ke belakangnya. Terus ini juga di bawah sebenarnya aku rada bingung. Kayaknya kan kalau yang tengah ini dipakai ke hitam juga bagus gitu. Cuman ternyata ungu pun tidak terlalu masalah buat di warna-warna gelap. Bahkan ke hitam pun dia masih bisa sedikit menonjol gitu. Jadi mungkin kalau di warna gelap aku nyaranin mereka bisa pakai dua warna gini, boleh pakai yang putihnya atau pakai yang ungunya pun kalau nggak segelap hitam mungkin bisa gitu sih Kak. Gitu aja. I see. Mantul sih ini menurutku juga desainnya bagus. Nah, cuman kalau warnanya yang tengah itu coba dipik ungunya, yang tengah yang hijau diganti ungu. Itu lebih feminin menurut aku. Soalnya hijaunya ini kurang feminin, ya. Walaupun itu untuk kardus, kardusnya warna ungu kan juga nggak apa-apa. Biar lebih ini juga apa namanya konsisten gitu. Nah, ini menurutku lebih cakep. Yes. Terus untuk cengger ayamnya itu karena mungkin panjang ke belakang kali ya. Jadi agak kelihatan cowok. Jadi supaya dia lebih kelihatan cewek, ayamnya mungkin bisa dikecilin dikit lagi. Itunya, cenggernya. Iya, bagian cenggernya aja. Maybe like this. Lagi, lagi, lagi. Nah, segitu tapi nah, terus agak nah jaraknya di itu. Nah, itu menurut aku lebih lebih kelihatan cewek gitu. Cuman ini ya Oh, jadi oke. kurang kelihatan ayam ya. Iya, kurang kelihatan ayamnya. Mm-mm. Nah, mungkin bisa di balancing aja sih. Tapi menurut aku ini konsepnya bagus juga, desainnya bagus dan warnanya beda gitu dari yang lain. Jadi kamu pilihnya ungu itu menurutku bagus. Gitu. Bagus, good job Dava. Terima kasih Dava. Iya. Ya. Ini keren-keren loh ya, semuanya pakai mood board. Suka aku. Oke, selanjutnya Mire. Halo, Mbak. Iya, malam. Saya izin share screen ya, Kak. Iya, boleh. Joshua tadi angkat tangan ya, nggak boleh diturunin lagi ya. Ya, sudah terlihat ya, Kak? Sudah, wih, mantap sekali ini. Silahkan dipresentasikan. Ya, jadi ini konsepnya saya memang eh, untuk mendesainnya ini nggak terlalu jauh dari logo yang originalnya, yang Brodo untuk eh, menswear-nya, men's footwear-nya. Nah, yang ini eh, di sini tadi saya research kalau ternyata ayam betina itu kan cenggernya itu lebih kecil daripada ayam jantan. Jadi saya buatnya memang lebih pendek dan kecil daripada yang logo originalnya. Terus di sini ada tambahan, saya tambahin elemen kayak hati-hatian gitu di sini sama di cenggernya juga. Terus kayak apa?
ini ada flow seperti kayak rambut kayak cewek gitu. Terus sama lebih curvy di bagian sininya. Terus Mantul. untuk tipografinya sendiri pakai font yang sama, cuman di R-nya ini saya emphasis pakai sedikit curvy di sini. Sama warnanya juga saya pilih yang burgundy yang apa nggak jauh-jauh juga dari warna birunya Brodo ini karena saya pengen kesannya sedikit seperti sophisticated terus lebih ada powernya sama bold sedikit karena saya lihat produk-produknya tuh cenderung kayak sneakers jadi lebih kayak apa ya untuk cewek yang mungkin lebih aktif gitu seperti itu Kak. Mantul sih ini menurutku bagus banget, Mire. Good job. Dan apa namanya, dari permainan warnanya juga, terus bentuknya, curve-curve-nya itu menurutku bagus banget sih ini. Udah mempresentasikan produk Brodo feminin banget. Mantap, Mire. Ya, Keren. makasih Kak. Iya. Selanjutnya, kawan-kawan, ada yang mau lagi? Ayo, Rocky. Malam Kak. Malam. Nah ini apa namanya yang aku bikin ini kalau misalnya tadi dilihat dari briefnya kan dia eh, status ekonominya ke middle to upper kayaknya ya. Mm-mm. Jadi ini aku kasih kayak look luxury gitu, tapi ya masih untuk pemilihan fontnya tuh kayak masih kasih yang middle middle gitu lah, jadi nggak terlalu kelihatan terlalu looks gitu. Tapi aku kasih dari pemilihan warnanya yang dapat looksnya itu. Jadi kayak untuk si ayamnya ini aku kasih warna dusty gold, terus yang untuk fontnya aku kasih warna charcoal gray gitu. Terus untuk si ayamnya ini memang diambil dari hand, tapi kepalanya ini aku ganti jadi crown gitu karena kan every woman is a queen gitu ceritanya ya kan. Jadi ya kayak gitu lah. Ini sih Kak paling. Oke, oke. Nah, sebenarnya ini sama kayak logo-logo kamu sebelumnya, Rocky. Sebenarnya di bagian apa crown-nya itu tuh kan detail kan dia. Banyak Oh iya. apa namanya? Hiasan-hiasannya. Nah, itu kalau di zoom out, dikecilin gitu. Nah, itu tuh mungkin kurang kelihatan crown gitu. Jadi harus dipersimpel lagi supaya pas dia di zoom out itu masih kelihatan kalau itu crown. Sama bagian apanya itu yang kaldu ayamnya itu yang di bawah. Nah, bagian itu tuh bisa dibesarin lagi. Jadi supaya balance gitu antara badan, crown sama itu tuh seimbang gitu. Oke. Karena ini dominan badan kan. Jadi kalau di zoom out nanti itunya nggak kelihatan. Jadi lebih ke badan dan crownnya gitu. Kalau dari desainnya menurut aku oke, konsepnya juga oke. Nah, kalau teksnya pun itu harus keterbacaannya juga oke. Jadi pas di zoom out ke bawah itu antara woman dan bruduknya tuh kalau bisa sama-sama kebacanya sama-sama oke gitu. Jadi entah di bold dikit atau gimana gitu supaya balance juga. Begitu. Oke, baik. Oke, tapi konsepnya bagus. Terima kasih Rocky. Iya, selanjutnya guys, pasien selanjutnya. Ayo Gigi, Joshua, ada yang mau? Iya Kak, saya Kak. Ya, boleh silakan. Wih. Ini Kak. Sebenarnya konsepnya sih sama aja kayak yang sesudahnya sama anak-anak lain. Konsepnya ngambil dari ayam betina dan ini saya coba untuk bereksperimen berbagai logo sih Kak. Ada 3 logo yaitu logo ini, terus yang kedua logo pakai apa kalau logo apa?
font apa nih Kak? Kalau yang Font Latin ya. font Latin ya. Terus ini ada font tebal sih Kak. Gitu aja sih. I see, I see. Ini menurut aku juga bagus. Desainnya juga shape-nya bagus. Nah, cuman yang di bagian atas itu kurang ngeliatin kalau itu cengger gitu loh. Karena mungkin terlalu detail kali ya. Hmm. Nah, bisa disederhanakan lagi, tapi kayak curve apa namanya belokan-belokannya itu agak diperjelas gitu. Jadi agak digedein aja. Oh gitu. Gitu, Iya Kak. iya. Tapi menurut aku desainnya udah oke. Jadi dari yang apa namanya Brodo yang pertama, kedua dan ketiga itu balance. Nah, cuman yang kedua itu menurut aku kurang balance karena pemilihan font Latinnya itu tuh kurang seimbang gitu dengan logonya. Karena yang latihannya ini kan apa namanya tipis gitu kan, logonya tebel gitu. Jadi kurang balance aja gitu. Tapi sebenarnya bagus dari shape dan fontnya gitu. Tapi somehow yang itu kurang nyambung. Tapi dua yang lainnya itu oke banget. Gitu, Gigi. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga, Gigi. Ini keren-keren loh. Semuanya nih sejauh ini sangat keren. Ayo Rizky, yang mana punya Rizky? Oke, ini kita lihat bersama-sama guys punya Rizky. Wih, Brodo for Women. Oke. Oh, sama Rizky dibikin ini ya, memutar gitu ya, kayak bunga. Nah, cuman di sini menurut aku Rizky kurangnya adalah eh, bentuk batiknya itu terlalu tipis gitu. Jadi kurang kurang tebel, jadi kurang kelihatan. Kalau di zoom out kecil, nah itu bentuk batiknya agak hilang gitu, kayak hanya garis putih-putih. Nah, jadi PR kamu adalah gimana supaya batiknya ini itu jelas banget. Karena konsepnya menurut aku udah bagus. Begitu. Dan for woman-nya ini juga kan warnanya merah, sedangkan tulisan brodonya hitam. Nah, itu agak kurang kontras dikit. Jadi gimana supaya warnanya itu merah di atas hitam nih kontras. Itu aja Rizky. Tapi overall oke. Karena kamu beda konsepnya, mantul. Boleh, Joshua, boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa, Joshua. Ayo ini kira-kira dua lagi kali ya, guys. Atau kalau mau, kalau yang nggak kebagian present, boleh dikirim aja kayak Rizky di grup. Dikirim, apa namanya, kok di grup, di kolom chat. Di screenshot aja. Oh, I see, I see. Jadi, ini ayamnya ngadep ke kiri gitu ya. Menurut aku, ini sebenarnya teksnya udah oke. Cuman ayam yang madep ke kirinya ini kurang jelas aja siluetnya. Itu aja sih. Tapi ini menurutku konsepnya oke karena beda dari yang lain. Gitu Joshua. Dan warnanya, jangan lupa warnanya menurut aku merah yang ada di samping kiri itu bagus, jadi bisa pakai warna yang itu. Iya, yang itu lebih feminin. Gitu. Mantap. Terima kasih Joshua. Ada yang mau share screen lagi? Atau mau kirim aja di kolom chat? Aku Kak, tapi belum selesai Boleh. gak apa-apa. Nggak apa-apa. Izin share screen ya Kak. Boleh. Widian Hidayat. Iya, udah kelihatan Kak. Kelihatan. Ini Kak. Di konsepnya tuh saya tuh ambil dari apa nih, boilernya ya, kaldunya ya, kaldunya. Terus ini gambar rambut perempuan. Oh gitu. Aku kira Iya, sayap tadi. iya. Ya gitu aja sih Kak.
Ini menurutku bagus juga lain dari ya daripada yang lain. Cuman dari warnanya aja yang kurang kontras. Jadi bisa ditambah saturasinya supaya dia kontras gitu sama backgroundnya biar lebih kelihatan lagi. Oh iya Kak. Iya, lebih tebel lagi. Coba kita ganti dulu warnanya. Agak di apa? Tambah saturasinya. Ini nih, Kak. Iya, yang berudu aja, yang di bawah tuh yang udah. Oh iya, Nah, iya itu. di ungroup dulu. Mm-mm. Dan putihnya, nah putihnya yang tengah itu samain aja kayak background jadi terkesan bolong gitu, lebih bagus menurut aku. Oh, tapi kamu pengennya itu rambut ya? Is okay sih, Iya, is okay. Jadi dua warna gitu kan. Nah, oh ini koral ya? Oke, iya Kak Korea. it's okay. Agak ke apa ya, merah Aku ya? ya, tambah lagi saturasinya. Nah, lagi. Nah, segitu oke menurut aku. Ini ya. Lebih kelihatan kan warnanya? Iya sih, lebih kelihatan. Jelas. Nah, iya bagus. Dari shape-nya juga bagus. Mantap. Mantap nih, good job Dian Hidayat. Aktif juga nih kulihat-lihat Dian Hidayat nih. Izin op ya, Kenapa, Dian? izin apa? Udah kan? Atau belum? Oh, udah. Dari dekat pun oke menurut aku. Dari jauh pun ini Iya, juga kelihatan. Iya, kelihatan rambut. Mantap izin Dian. off screen ya Hmm? Kak. Izin off screen. Oh iya, silakan. Terima kasih. Makasih Kak. Iya, sami-sami. Ada lagi kawan-kawan? Ayo ini yang cewek-cewek mana? Boleh. Farezi Rara. Oh, Farezi Rara ini cewek atau cowok ini? Oh, cewek. Maaf, maaf. Wih. Mantul cekai. Mantul Farezi Rara menurut aku ini. Brodo female. Nah, cuman yang atas aja tuh yang warna orange itu kurang warnanya kurang ini. Kurang kontras. Cuman yang bawah itu oke badai. Jadi menurut aku malah pakai warna merahnya aja. Jadi di background gelap terang itu merah sama putih, backgroundnya putih, warnanya merah. Yang di background gelap warna putih, background merah. Itu menurutku oke banget daripada yang warna orange-nya karena warna orange-nya kurang kontras. Itu aja sih Farezi Rara. Dari shape-nya juga udah mantap. Yuhu, sami-sami. Oke guys, gimana Kak Hendra? Sudah jam 21.39. Oke, mungkin dari sharing tadi udah lumayan banyak ya yang eh, Iya, memaparkan hasil desainnya ya, Kak. iya sangat membanggakan. Hasilnya bagus-bagus semua. Nggak salah nih Kak, ini materi dari Kak Runi ini tentang rebranding. Terima kasih, terima kasih. Yaudah nih, ini Oke, semuanya tak bawa ke Brudo ya kalau gitu. Desainnya. Siapa tahu ada yang dipilih. boleh tuh Kak. Oke, mungkin eh dari Kak Runi mungkin ada yang mau disampaikan Kak, mungkin kesimpulannya atau mungkin mau share tips dan sebagainya macamnya dipersilakan Kak. Oke, tipsnya kalau bikin logo jangan lupa apa namanya dicek dulu fleksibilitasnya. Jadi kayak apakah dia di background yang gelap dia kontras atau tidak, di background terang dia kontras atau tidak, pemilihan warnanya juga. Terus abis itu kalau di zoom in dan zoom out apakah gambarnya masih terlihat jelas gitu. Dan ingat juga simplicity is key. Itu aja sih guys. Jadi makin simple makin mudah diingat gitu. Sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Roni. Oke, dengan begitu mungkin selesailah sesi live session kita pada malam hari ini, teman-teman. Mungkin sebelum menutup kelas pada malam hari ini, boleh dong on cam dulu supaya kita bisa foto bareng sama Kak Roni. Ayo semuanya kita on cam. Oke ya teman-teman, yang bisa on cam dulu buat foto bareng.
Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, dengan begitu berakhirlah sesi live session kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Runi telah memaparkan materi tentang rebranding. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Selamat berjumpa di sesi selanjutnya. Makasih Kak. Ya, sami-sami. Terima kasih juga semuanya.